Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kawan. Saya sekarang lagi menelusuri ini ya irigasi. Ini saluran air yang airnya mengalir ke sawah-sawah para petani sekitar sini kawan. Ini saluran air yang paling panjang di daerah sini. Paling panjang ini kawan ya. Dan biayanya juga sangat besar. Ini pesawahan, saluran pesawahan yang paling luas sawahnya, walaupun sawahnya ini berundak-undak ya. Memang sawahnya ini berundak-undak kawan, karena ini ada di pasir, pesawahannya ada di pasir. Jadi pasir-pasir dibikin pesawahan sama penduduk sekitar sini. Dan airnya ini dari desa kami juga ngambilnya ya. Cuma ini salurannya sangat panjang sekali. Tahu berapa ribu meter ini? Soalnya sampai ke sono masih ke luar desa ini kawannya. Saluran ini irigasi ini ya di desa kami ini. Kami mau nyari ini ya kawan, lalapan rumah. Tahu nih kami ya orang Sunda sangat suka sekali dengan lalapan-lalapan. Tapi kami juga nyari ke sawah atau ke kebun itu kalau nggak ada yang jualan. Memang kebanyakan orang kampung kami ini biasanya beli lalapan bukan dari warung ya, tapi dari orang yang biasa jualan diantarkan ke rumah. Ya seperti pakis, genjer, kangkung, biasanya suka ada itu yang jualan dari kampung sebelah. Nah, kampung yang ada di depan kamera ya, itu gunung. Terus sebelah gunung sono ya, itu perkampungan kawan ya, yang cuma terhalang gunung. Di balik gunung itu ya kawan, depan kamera itu perkampungan, dan sering penduduknya itu jualan hasil dari sawah atau dari kebun, mereka jual ke kampung kami, seperti menjual genjer, kangkung, lalu pokoknya semacam jenis sayuran aja ya yang dihasilkan dari hasil tani. Tapi udah lama nggak ada yang jualan, udah nggak ada lagi. Tahu di kebunnya sudah kehabisan atau gimana ya, kita nggak tahu. Dan saya sendiri mencoba nyari sendiri ke ini ya, ke pesawahan. Ini pesawahan orang desa sebelah ya kawan, bukan pesawahan kami ini, bukan. Ini tahu nih yang punya gubuknya, tahu ada tahu enggak ini, kayaknya ini orangnya nggak ada ini sepertinya. Tahu dia emang sekarang ini sekarang ini kan musim hujan, mungkin orangnya males sekali ke sawah. Ini gubuknya ya kawan, tahu gubuk siapa ini ya, tapi kita nggak ada salahnya ya, numpang istirahat sebentar. Yang namanya numpang istirahat yang nggak jadi masalah, kan kita cuma numpang doang ya. Ini ya kawan ya, pesawahannya ini, sawah-sawahnya di pinggir-pinggir ini ya, saluran air. Ini ada di pasir ya kawan, tapi alhamdulillah ini nggak pernah terjadi longsor. Jadi kelebihan tanah di daerah kami, terutama daerah kami ini ya, di sini tidak pernah terjadi longsor.
Ini kan padahal sawah ini ya kawan, tapi alhamdulillah nggak ada istilah longsor walaupun diguyur hujan sebesar apapun. Walaupun hujan tiap hari, alhamdulillah tidak pernah terjadi longsor, tidak pernah ada kejadian ya. Walaupun ada gitu ya longsor, hanya sudukan sedikit. Yang itu ya mungkin kita bisa betulin lagi, walaupun hanya dengan satu orang juga bisa kita rapiin lagi yang longsor. Sebab longsor di sini tidak seperti di daerah-daerah yang lain ya, sangat parah. Kalau kami cuma ya longsor sedikit-sedikit aja, jadi tidak ada pengaruhnya ya sama sawah-sawah di daerah kami ini. Walaupun ini tempatnya ada di pasir-pasir ya, di pinggir, di tebing-tebing ini ya. Memang kalau melihat secara logika ya kita ini kayaknya ini bisa terjadi longsor kalau musim hujan, apalagi kalau pohon-pohon ditebang. Itu kalau menurut perkiraan kita ya. Tapi alhamdulillah kawan ya, saya ini bukannya menutup-nutupi, tapi ini kita berbicara berdasarkan fakta lah. Yang sudah saya alami di sini ya. Alhamdulillah sawah-sawah di sekitar sini nggak pernah terjadi longsor total, yang nggak pernah. Walaupun ada longsor itu paling hanya pinggiran galengan ya, ya sudah sedikit, itu pun tidak seberapa, tidak disebut parah, bisa dibetulin sama satu orang kan. Mungkin 1 hari 2 hari juga beres. Kalau yang namanya longsor total kan lain cerita, itu banyak merugikan gitu kan. Ini pesawahan daerah tetangga kami ya kawan, bukan di daerah kami nih. Tapi walaupun daerah tetangga kami tahu betul pesawahan sini, karena kami kalau di kampung itu kan sesama tetangga desa ya, kayak satu desa itu ya, saling mengenal satu sama lain. Nggak kayak kita tinggal di kota. Kalau di kota jangankan satu desa, satu kecamatan ya, satu kontrakan aja belum tentu kita saling mengenal. Itu bedanya ya di kota sama di kampung. Kalau di kota kan begitu, satu kontrakan belum tentu mengenal. Walaupun isinya kita di kotanya ya satu kerjaan ya kawan, tentu kita saling mengenal. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung walaupun kita bukan satu kerjaan, beda ya, beda profesi, tapi kalau di kampung alhamdulillah kita dekat, saling mengenal ya. Itu adalah silaturahmi eratnya di kampung ini. Di kampung ada perbedaan. Kalau di kampung masyarakat itu sangat mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi, bukan cuma sekedar semboyan doang ya. Silaturahmi itu bukan cuma sekedar simbol doang, tapi silaturahmi itu benar-benar diterapkan. Kalau di kota silaturahmi itu hanya sebatas di mulut, hanya sebatas ngomong, tapi fakta nggak ada. Nah, itu yang sering terjadi kalau di kota. Nah, beda ya sama di kampung ya. Kita bukannya kita ngomongin kejelekan kota ya, tapi kan ini berdasarkan kita sendiri yang sering tinggal di kota. Tetangga rumah sama tetangga rumah itu belum tentu saling mengenal, belum tentu. Yang ada malah kita saling bersaing, pengen lebih ya isinya dari tetangga, dari segala apapun, baik dari materi maupun penghasilan. Biasanya itu kalau di kota bersaing itu, rumah aja pengennya paling tinggi. Jadi istilah kekeluargaan itu sudah nggak ada kalau di kota, sudah nggak ada. Kalau di kampung kan enggak ya kawan. Kita kalau butuh air, kalau di kampung kita bisa minta kadang-kadang, karena di kampung itu masih memegang silaturahmi tali persaudaraan.
Ini di depan kamera saya ini jahat ya kawan ya. Kalau yang tahu jahatnya ini jahat ya kawan. Ini jahat kalau udah tua, ini bijinya yang diambil ya untuk dimasak, dibikin sayur. Tapi yang masih muda, nah kayak yang ini nih, ini masih muda nih. Nah, kalau ini yang masih muda, ini yang muda bisa dibikin lalapan ya kawan. Dengan cara bisa dimakan mentah, bisa juga direbus dulu ya, dikukus maksudnya, dikukus dulu biar matang. Itu tergantung selera kita ya, kita maunya diapain ya, apa mau dimakan mentah atau dimasak dulu. Saya mau bikin kopi dulu ya kawan. Ini mau bikin kopi dulu tapi orangnya nggak ada ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita numpang bikin api dulu. Ini saya lumayan walaupun tidak banyak udah dapat lalapan ya kawan. Ini sebenarnya gubuk kenalan saya ya kawan, makanya saya berani masuk karena saya kenal sama yang punya gubuk ini. Yang saya ya kawan, saya udah dapat ini ya, udah dapat. Jadi saya nyari lalapan, alhamdulillah saya udah dapat. Jadi kalau di kampung kita, kalau ikan ya kita beli dari warung atau dari yang jualan yang lewat ya, yang kan sekarang banyak yang jualan ikan pakai motor ya. Nah kalau untuk ikan kami biasanya beli, tapi kalau untuk sayuran untuk menghemat uang ya kami sengaja suka mencari sendiri dari hutan ataupun dari sawah ya. Kalau untuk lalapan jadi tidak sepenuhnya kami harus beli dari luar ya, dari warung ataupun dari motor tukang ojek ya. Yang zaman sekarang itu kan banyak motor-motor digunakan untuk jualan sayuran ya kawan. Nah ini sayuran yang kami udah dapat, ini namanya pakis ya kawan. Nah ini, dan ini genjer kawan ya. Nah ini genjer yang muda-muda kawan ya, kan udah dapat. Ini kalau beli dari motor dari yang biasa jualan ini udah berapa duit, ini udah pasti 30.000 40.000 ini kawan ya kalau beli. Kan kita lumayan, jadi sebisa mungkin ya kalau masih bisa kita nyari sayuran dengan cara kita dengan tenaga kita ya, apa 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 maksudnya gimana ya, ya kalau kita nyari sayuran, kalau bisa masih bisa nyari di hutan, apa salahnya ya kawan, ya kita nyari aja nggak usah beli. Kecuali kalau kita orang kaya sudah kebanyakan uang ya, uang sudah terlalu numpuk lah istilahnya, ya itu lagi cerita ya, namanya juga orang kaya. Kalau kami kan bukan orang kaya ya kawan, kalau kami bisa disebut ya miskin mungkin ya, itu terserah penilaian orang. Tapi waktu kami miskin alhamdulillah kami belum pernah mendapatkan bantuan dari ini ya, dari desa. Alhamdulillah nggak tahu ini di pihak desa, padahal kami sering mengajukan tapi nggak pernah dikasih. Orang-orang kemarin dapat beras ya, bantuan raskin, kami nggak dapat. Dari dulu kami belum pernah dapat itu kawan ya, dari dulu tahu itu. Padahal kami ini bukan orang kaya, kami ini kan termasuk orang miskin, cuma mungkin orang punya penilaian gimana nggak tahu lah. Orang-orang banyak yang dapat beras. Emang sekarang kadang-kadang ya, walaupun kami juga sering datang itu ke desa menanyakan, ya dia bilangnya katanya nggak nggak ada, nggak kebagian. Jadi kami alhamdulillah selama ini yang namanya program pemerintah bantuan untuk rakyat, kami belum pernah menerima yang namanya sembako itu ya untuk masyarakat. Tahu kemana itu, mungkin nama kami mungkin ada, bisa bisa saja, cuma mungkin tidak disalurkan, tidak disalurkan ke kami. Padahal kami juga bukan orang kaya, jadi
Nah emang kalau masalah keturunan ya emang kami juga emang kalau masalah keturunan dia juga tahu kami ini bukan keturunan orang-orang kecil gitu ya. Kalau melihat dari faktor keturunan seperti lihat kakek nenek kami gitu siapa gitu kan. Ya tapi kan jangan melihat ke situ, melihatnya kan ke diri kitanya. Yang namanya orang itu orang tua kakek kaya belum tentu cucunya kaya, kan bisa begitu ya kawan. Ya itulah yang mungkin bukan rezeki kita ya, tapi kita walaupun kita tidak pernah mendapatkan sembako ya kita tetap aja lah alhamdulillah yang penting badan kita sehat. Cukup sekian ya video dari saya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya kawan, ini gue ya ini saya mau bikin kopi dulu ya kawan sekarang. Ini sudah waktunya ngopi saya.